sekarang kita awali dengan satu du dimulai. Satu du selesai. Kita kalau pujian diolah semua. Ya, jadi di rumah sambil bertepuk tangan dan berdiri dan menirukan gaya kakak-kakak sekolah minggunya ya. Gua gerakannya ya adik-adik. Ya, gimana adik-adik? Lagu tadi sudah membawa sukacita pada diri kita. Gimana? Sudah ada? Bagus, ternyata sudah ada Kak. Oke, kita mulai ibadah kita. Kita berdoa, ambil sikap hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjangmu ya Bapa, buat pagi hari ini Engkau berikan nafas kehidupan. Bapa yang baik, kami buat memulai ibadah online kami ya Bapa, berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Bapa yang baik, kami berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada. Engkau berkati dalam pekerjaan maupun dalam sakit, Engkau berkatilah Bapa. Kami hanya ini anak-Mu yang berdosa ini ya Bapa, hapuskan dosa kami maupun tidak sengaja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian Bila Roh Allah Ada. Masih semangat kan adik? Masih semangat dong. Buat gerakannya lah. Ya, gimana lagu tadi? Tentunya masih semangat dong dengan gerakan tadi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Setelah ini kita mau nyanyi apa, Kak? Efesus 6 ayat 1. Oke, musik. Tangannya ya adik-adik. Ya, semangat ya. Kalau ada orang tuanya di sini dekat di sekitar adik-adik, silakan diajak untuk bernyanyi. Efesus 6 ayat
kita mendengarkan firman Tuhan, ambil sikap hati kita masing-masing, Alkitabnya, dan duduk yang manis dan tertib. Kita angkat lagu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, namun sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sapa dulu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ada sukacita? Yes. Ada? Yes, yes, yes. Sebelum kita berdoa, kita tepuk Tuhan Yesus dulu. Tepuk Tuhan Yesus. 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 Yes. Oke. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas hari ini, atas berkat-Mu yang Kau berikan Tuhan kepada kami dari hari-hari yang lewat hingga saat ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu Kau berkati Tuhan di hati anak-anak kami agar dapat diterima, diterapkan oleh anak-anak kami Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan biarlah Tuhan anak-anak kami menjadi anak yang takut kepada Tuhan, anak yang mau mendengarkan ajaran didikan dari orang tua, guru atau siapapun yang mengajari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, nats firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini tertulis dalam Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Untuk adik-adik sekolah minggu hari ini, tema kita adalah mendengarkan didikan. Adik-adik sekolah minggu yang berbahagia, didikan mendatangkan kebaikan dari siapapun. Dan siapa yang mau mendengarkan didikan, baik itu dari orang tua, dari guru, ataupun dari yang lebih besar dari adik-adik sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu harus mau mendengarkan. Karena apa adik-adik sekolah minggu? Karena didikan itu adalah merupakan kebaikan di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan ini untuk adik-adik sekolah minggu yang berbahagia, yang sedang berada di rumah sekarang, kita mendengarkannya dari orang tua, dari guru, bahkan yang lebih besar dari adik sekolah minggu. Karena siapa yang mendengarkan didikan, pasti kehidupannya akan menuju atau membawa adik-adik sekolah minggu ke masa depan yang penuh dengan harapan. Ada hukum Taurat yang mengingatkan adik-adik sekolah minggu atau kita semua bahwa kita harus menghormati orang tua. Maksudnya di sini adik-adik sekolah minggu menghormati orang tua, kita diingatkan supaya kita mendengarkan didikan dari orang tua. Ini tertulis dalam hukum Taurat kelima, menghormati orang tua supaya lanjut umur kita. Kenapa dia di sekolah minggu? Karena menghormati orang tua atau mendengarkan didikan orang tua ini merupakan salah satu yang harus kita lakukan, kita dengarkan. Karena siapa yang menghormati orang tua akan membawa kesuksesan di dalam kehidupan anak sekolah minggu. Contohnya dari sekolah minggu, kalau di rumah bisa mendengarkan orang tua, pada saat orang tua menyuruh adik-adik sekolah minggu sapu rumah, sapu halaman, cuci piring, dan lain sebagainya. Itu salah satu perintah yang mendengarkan didikan dari orang tua. Sekarang adik-adik sekolah minggu ditekankan atau diingatkan mendengarkan didikan itu supaya adik-adik sekolah minggu bisa kelak menjadi yang sukses. Sama seperti anak-anak di bangsa Israel atau keturunan Israel. Mereka dididik dengan berulang-ulang, baik itu dalam waktu duduk, berbaring, ataupun dalam waktu pada saat bangun tidur, di perjalanan, dimanapun. Mereka dididik bukan hanya dalam keagamaan saja, mereka dididik dalam tanggung jawab dalam pekerjaan. Makanya adik-adik sekolah minggu bisa melihat bahwa saat ini banyak keturunan Israel atau anak-anak dari bangsa Israel yang berhasil. Contohnya salah satu penemu Facebook namanya Mark Zuckerberg. Dia berhasil karena memang dia dididik dengan sangat disiplin, hati-hati, dan dia mau mendengarkan didikan orang tuanya ataupun yang lebih besar dari dia. Makanya saat ini adik-adik sekolah minggu sangat banyak kita tahu bahwa saat ini banyak keturunan bangsa Israel atau penemu ilmuwan di dunia yang berhasil. Nah, adik-adik sekolah minggu juga sekarang Inang mau menanyakan cita-citanya apa? Cita-cita ini bisa beragam. Seperti ada yang mau jadi YouTuber, karena zaman sekarang kalau kita kaitkan dengan era kemajuan teknologi, banyak yang mau menjadi YouTuber karena selain dia mendatangkan materi, bisa juga membawa berkat. Karena di sini kita diingatkan bukan hanya untuk menggunakan HP untuk
main game saja. Karena kalau adik sekolah minggu hanya main game saja, ini sangat merugikan adik-adik sekolah minggu. Jadinya nanti ada yang suka lupa waktu, jadi pemalas, malas ke sekolah, melawan orang tua, suka bertengkar. Karena apa? Walaupun HP itu bendanya sangat kecil, kalau disalahgunakan akan merugikan adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang kita gunakan HP itu, walaupun dia bendanya sangat kecil, bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Contohnya, bisa kita lakukan atau kita buat kreasi kita, apapun itu yang bisa mendatangkan materi atau berkat bagi kehidupan kita atau adik-adik sekolah minggu. Nah, kalau adik sekolah minggu salah menggunakan HP karena tidak mau mendengarkan didikan orang tua, hanya bermain game saja, yang rugi adalah adik-adik sendiri. Nah, sekarang Tuhan mau adik-adik mendengarkan didikan yang baik dari siapapun, supaya adik-adik sekolah minggu bisa membawa sukacita atau masa depan yang penuh harapan. Nah, kitab Amsal ini menunjukkan ada 2 sikap yang harus adik-adik ingat. Yang pertama, mendengarkan didikan ayahnya. Dan yang kedua, menjaga mulut ketika berbicara. Ini kitab Amsal yang menunjukkan buat adik-adik sekolah minggu atau buat kita semua yang ada di sini. Dikatakan di sana harus mendengarkan didikan ayahnya dan menjaga mulut ketika berbicara. Karena kedua ini, sikap ini sangat berkaitan. Karena siapa yang mau mendengarkan didikan ayahnya, pasti nampak nanti dia perilakunya, sikapnya di tengah-tengah keluarga, masyarakat. Jadi kalau dia mendengarkan didikan ayahnya, dia akan menunjukkan sikapnya itu baik di keluarga ataupun di luar ataupun di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, menjaga mulut ketika berbicara. Ketika kita berbicara, adik-adik sekolah minggu, tidak boleh asal-asal. Kita harus menjaga mulut kita. Mulut kita pelihara dengan baik. Dan ketika kita berbicara, kita harus memikirkan matang-matang apa yang mau kita ucapkan. Jangan menyinggung teman kita atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Jadi kedua sikap ini sangat berkaitan. Karena ketika kita mendengarkan didikan ayah kita dan menjaga mulut kita dalam berbicara, ini sangat terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di tengah masyarakat. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, anak-anak Israel selalu berulang-ulang atau berhati-hati dididik supaya mereka disiplin. Adik-adik juga harus seperti itu. Harus mau seperti anak-anak Israel. Mau dididik supaya menjadi anak yang disiplin. Harus mau mendengarkan didikan, ajaran. Kemudian dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, si Timotius sejak kecil belajar firman Tuhan. Adik-adik mau nggak seperti Timotius? Belajar dari kecil firman Tuhan. Sehingga dia dipuji oleh Rasul Paulus. Jadi adik-adik sekolah minggu juga harus seperti itu. Seperti Timotius, belajar firman Tuhan dari kecil.
Supaya apa adik-adik? Supaya adik-adik sekolah minggu berhasil kelak. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang didengarkan oleh anak-anak kami Tuhan, bahkan kami yang mendengarnya Tuhan, siapapun Tuhan, biarlah itu Tuhan dapat kami lakukan, kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan, Engkaulah memelihara, memberkati tumbuh kembang mereka Tuhan sesuai dengan usianya. Berkati Tuhan sekolahnya, berkati Tuhan keluarga mereka, berkati orang tua anak-anak kami Tuhan di dalam pekerjaannya, dan juga Tuhan dalam mencukupkan segala kebutuhan anak-anak kami. Tuhan, biarlah anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada di GKP Sion Senantiasa ini Tuhan, menjadi anak-anak yang takut kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka anak yang setia kepadamu, yang selalu mau belajar Tuhan kepadamu, yang selalu bersyukur Tuhan kepadamu. Janganlah Tuhan mereka terbawa arus kehidupan Tuhan di era kemajuan teknologi sekarang. Biarlah Tuhan mereka menggunakannya Tuhan di dalam kebaikan untuk mendatangkan berkat. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan anak-anak kami Kau berkati Tuhan, menjadi anak-anak yang berhasil kelak, terutama Tuhan anak-anak yang mau mendengarkan didikan, ajaran orang tua, guru, bahkan orang-orang yang lebih besar dari mereka. Dan biarlah Tuhan mereka menjadi anak-anak yang berhasil kelak. Begitu juga Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu yang mengajari mereka, Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Dalam mendidik anak kami juga Tuhan, Engkau memberikan kesabaran, apapun kelakuan anak-anak kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan mampu mendidik mereka dengan hati yang sabar Tuhan, dan tetap bersukacita dan semangat Tuhan di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mampukan kami untuk selalu bersyukur Tuhan dan tetap bersukacita walaupun dalam kesusahan ataupun dalam kesenangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah itu Tuhan menjadi bekal di kemudian hari Tuhan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, ampunilah segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, gimana adik tentang firman Tuhan tadi? Ingat poinnya bahwa kita harus menjaga berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu menjaga mata, mulut, dan anggota tubuh yang lainnya. Harus digunakan secara bertanggung jawab ya. Oke, selanjutnya kita angkat lagu pujian tentang apa Kak? Hati-hati gunakan tanganmu. Buat gerakannya ya adik-adik, masih semangat dong. Ayo berdiri. Bagi berdiri. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu.
bawah, hati-hati gunakan punggungmu. Zumba, amen, rek. Untuk video kreativitas minggu lalu sudah kita tayang di bawah ini ya adik-adik. Shalom Amang, perkenalkan nama saya Tata Berpakpahan, mengucapkan selamat melayani di GKPI Sion Senantiasa Pekanbaru buat Amang, Pendeta Marpaung. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Shalom Mamang, perkenalkan nama saya Giri Pakpahan. Saya mengucapkan selamat melayani di gereja GKPI Sion Senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Nah, untuk tugas kreativitas minggu ini, adik-adik harus membuat sebuah video singkat tentang adik-adik membantu pekerjaan orang tua di rumah. Contohnya, menyapu rumah ataupun mencuci piring dan pekerjaan yang lainnya. Jangan lupa kirimkan video kreativitas adik-adik di bawah ini ya. Sebelum itu, kita angkat lagu pujian untuk mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian. Karena Tuhan sayang padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan berkat dirimu. Ayat persembahan untuk mengantar persembahan kita kepada Tuhan hari ini buat adik-adik sekolah minggu, yaitu tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahannya angkat tinggi-tinggi anak sekolah minggu. Inilah Tuhan, persembahan kami. Terimalah Tuhan dengan senang hati. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
lupa untuk selalu mengikuti ibadah via online di rumah masing-masing. Dan jangan lupa like, share, dan